Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi dalam hal berbagai ilmu atau berbagi ilmu kepada siapapun yang mungkin yang membutuhkannya. Yang jelas mah ilmu ini ke siapapun bisa masuk. Mau Anda sekolah di mana, mau Anda di perguruan tinggi manapun, ini adalah merupakan ya bisa dijadikan sebagai referensinya. Saudara-saudara sekalian, banyak orang bertanya, kok kenapa bisa umat Islam di Indonesia mayoritas penduduknya? Dan pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya gampang untuk menjawabnya, cuman medianya sangat terbatas sekali. Ya, kalau hanya sebatas mungkin di sekolah pesantren atau mungkin di sekolah-sekolah agama. Saudara sekalian, nah mungkin melalui ini akan saya sampaikan apa sebabnya kok kenapa bangsa Indonesia mayoritas penduduknya adalah agama Islam. Yang pertama adalah di dalam Al-Quran sebenarnya sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Bahwasanya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ajaklah manusia itu siapapun dia kepada jalan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan secara hikmah. Hikmah di sini kalau dalam pengertian secara lughah adalah hikmah itu artinya adalah bijaksana. Sedangkan secara istilah hikmah itu adalah nasihat. Nasihat kalau sudah namanya nasihat itu orientasinya itu adalah kepada kebaikan. Jadi bisa disimpulkan bahwa kenapa Islam mayoritas banyak penduduk Indonesia, karena ajaran agama Islam itu disiarkan dengan secara bijaksana, secara damai, dan tidak ada di dalam ajaran agama Islam itu seseorang mau agama Islam dilakukan dengan secara unsur paksaan. Jadi alangkah bodohnya orang yang mengatakan bahwasanya Islam itu adalah teroris. Ajaran Islam itu adalah keras. Ini adalah orang yang tidak mengerti, orang yang tidak paham tentang ajaran agama Islam itu yang sebenarnya. Islam itu datang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahwasanya Islam itu adalah rahmat. Kalau sudah rahmat berarti harus disampaikan dengan hal-hal yang sifatnya kedamaian. Kemudian saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau dalam hal soal golongan, dan itu juga golongan-golongan yang menyampaikan dakwah itu adalah tujuannya amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal takum minkum ummatu yad'una illa khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Bahwasanya mendirikan satu golongan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah merupakan satu kewajiban. Tapi ingat, tujuan daripada golongan itu adalah untuk bukan mencaci maki orang. Tujuan golongan itu bukan untuk hal-hal yang sifatnya untuk membuat satu kehuharaan dalam suatu negara, tapi adalah untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. Saudara-saudaraku sekalian, Islam itu juga penyebarannya, karena dari awal sudah dikatakan bahwasanya mengajak umat manusia itu untuk masuk dalam ajaran agama Islam. Kalau di Pulau Jawa kita lihat bahwasanya memang disebarkan dengan cara bijaksana, dengan secara damai. Begitu dia masuk Islam ke Indonesia, dia mengikuti yang namanya kebudayaan
bangsa Indonesia yang ada ketika itu. Kita lihat dengan seni budaya, kebudayaan bangsa Indonesia itu lebih cenderung kepada hal-hal yang sifatnya kesenian. Kita lihat, kita dengar, kita tahu seperti yang namanya ada wayang golek, ada wayang kulit. Itu dengan melalui itu juga Islam itu tidak menyatakan semena-mena kesenian itu adalah haram. Tapi bahkan dengan kesenian itulah umat Islam, ajaran agama Islam disampaikan. Dengan melalui wayang disampaikan ajaran-ajaran agama Islam. Jadi alangkah orang mengatakan bahwasanya seni musik itu adalah haram. Padahal awalnya kita ketahui Islam disebarkan adalah dengan melalui seni musik yang ada di Indonesia ketika itu. Kemudian yang kedua, saudara-saudaraku sekalian, Islam itu disebarkan di Indonesia adalah dengan amal ibadahnya itu adalah gampang, tidak susah. Jadi kalau kita ambil kesimpulannya bahwasanya amal ibadahnya, ajarannya itu adalah sangat mudah. Kita lihat di dalam ajaran agama Islam, kenapa bentuk kemudahannya? Kalau kita perhatikan dalam ajaran agama Islam itu, ketika dia masuk dalam ajaran agama Islam, ketika dia masuk agama Islam, dia harus mempunyai dan memahami dan mengerti tentang namanya rukun iman. Rukun iman ini adalah sebagai dasar, sebagai pondasi. Yang pertama rukun iman itu adalah beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Iqrarun bil lisan, tasdiqun bil qalbi, wa amalun bil arkan. Dia harus mengucapkan kalimat syahadat, meyakini bahwasanya Allahnya, Tuhannya agama Islam adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam rukun iman itu harus meyakini bahwasanya mengimani terhadap malaikat. Kemudian dalam rukun iman itu dia harus meyakini terhadap kitabnya, yaitu Al-Qur'anul Karim. Al-Quran adalah sebagai hudal linnas, sebagai pegangan, sebagai sumber di dalam hal untuk beragama, mau bernegara, bersosial, bermasyarakat. Dalam Al-Quran itu sudah dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian harus meyakini pula yang namanya Rasul, Nabiullah, mulai dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus meyakini bahwasanya itu adalah sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh dalam diri mereka itu sudah ada. Kemudian yang selanjutnya tentang masalah keimanan ini, dia harus mempercayai tentang namanya yaumul akhir, hari kiamat. Dan yang terakhir harus mengakui tentang namanya qada dan qadar yang sudah bahkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi yang namanya rukun Islam. Islam itu dibangun adalah dengan yang namanya rukun Islam. Dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tidak sah Islamnya ketika dia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kemudian aqimus shalah, mendirikan salat. Wa atuz zakah. Kemudian bersiam di bulan suci Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Dan yang terakhir yaitu naik haji ke Baitullah bagi orang-orang yang mampu. Jadi ini adalah merupakan satu kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hal amaliyah pelaksanaan
agama Islam itu adalah sangat mudah. Kalau kita bandingkan dengan pelaksanaan ajaran agama yang dulu kepercayaan animisme, politeisme, ini sangat-sangat jauh perbedaannya terhadap pelaksanaan ajaran agama Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan tidak akan menciptakan satu agama itu. Agama itu adalah Allah berikan sebagai jalan keluarnya. Wa ma ja'alna 'alaikum fid din min kharaj. Bahwasanya agama itu adalah sebagai jalan keluar diberikan kepada kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan juga selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan juga, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, Allah menghendaki kepada kemudahan yang diberikan oleh Allah, dan Allah itu tidak suka memberikan kepada hal kesulitan kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah yang kedua yang sebagai penyebabnya kenapa ajaran agama Islam itu gampang dan mudah diikuti oleh masyarakat Indonesia khususnya, bahkan di dunia pada saat ini banyak orang yang sudah masuk dalam ajaran agama Islam. Salah satu penyebabnya adalah dalam pelaksanaan ibadahnya adalah sangat gampang dan sangat mudah dan tidak sulit. Kemudian yang terakhir yang bisa saya simpulkan, kenapa Islam di Indonesia begitu gampang untuk bagi masyarakat dan dianut oleh bangsa Indonesia? Karena ketika itu dalam sejarah runtuhnya kerajaan Majapahit, kita ketahui melalui dalam ilmu sejarah ini, bagi orang-orang yang sudah sekolah di SMP, SMA, ini pasti bakal mengalami dan memahami tentang ilmu ini, bahwasanya kerajaan Majapahit adalah suatu kerajaan yang sangat luas. Pusatnya itu adalah di Jawa dan bahkan sampai ke Asia Tenggara. Namanya kerajaan Majapahit itu sudah terkenal, dan penganutnya adalah agama Buddha dan Hindu mayoritas. Tetapi yang mengakibatkan runtuhnya kita pahami ada dua penyebabnya, internal dan eksternal. Internalnya adalah dari kalangan kerajaan itu sendiri. Begitu Hayam Wuruk wafat, maka terjadilah perebutan kekuasaan. Kemudian yang kedua secara eksternalnya, yaitu munculnya agama Islam yang dibawa oleh para pedagang-pedagang Arab ketika itu, dan banyak sekali sudah memahami dengan ajaran Islam itu datang sebagai alternatif dalam hal kepercayaan umat ketika itu. Jadi untuk lebih jelasnya kita lebih baca lagi tentang masalah penyebab daripada agama Islam begitu tersebar dan begitu banyak diminati oleh masyarakat luas. Salah satu diantaranya adalah dengan runtuhnya kerajaan Majapahit. Jadi saudara-saudaraku sekalian yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini mungkin ini sedikit untuk membuka pemikiran kita bahwasanya Islam itu di Indonesia tidak heran kalau kita memahami bahwasanya penyebaran agama Islam itu memang adalah dengan secara damai dan bijaksana. Dan ajaran agama Islam itu sudah jelas adalah sebagai hormat menghormati. Toleransinya dalam ajaran agama Islam itu sangat tinggi. Lakum dinukum waliyadin, itu konsepnya. Jadi tidak ada paksaan dalam agama. Kalau you suka terhadap agama itu silakan, tapi kalau saya suka agama saya adalah agama Islam, nah itu yang saya jalankan. Cuman dalam ajaran agama Islam itu ditekankan bahwasanya menghormati itu, toleransi itu adalah merupakan sebagai salah satu ajaran yang harus dilaksanakan oleh pengikutnya. Jadi orang mengatakan bahwa dalam ajaran agama Islam tidak ada toleransi, itu adalah pemikiran orang yang bodoh sama sekali.
Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.